Apa kata Allah SWT? Ya ayyuhal insan, hei manusia. Kalau disebut insan, lagi-lagi hanya untuk menguatkan pemahaman kita lagi, minimal ada 3 yang harus di otak kita. Kalau kita disebut dengan insan, 1, sering lupa, 2, punya perasaan compassion, punya perasaan sayang, ya. Yang ketiga, kita adalah makhluk yang bisa dilihat. Karena kalau disebut insan, di dalam Al-Quranul Karim, kaitannya dengan 3 hal itu. 1 dari kata nisyan, karena kita makhluk yang pelupa, karena itu diingatin lagi. Yang kedua dari kata unes, al-uns atau anis, artinya harmoni, compassion, caring, loving. Ya. Orang senakal-nakalnya, kalaupun orang itu kurang ajar, jauh di dalam dirinya masih ada sifat kasih sayang sebenarnya. Ya, itu yang disebut dengan insan. Yang ketiga dari kata anas, ya anas tunaro dalam surat Toha, bisa dilihat. Kita bukan jin yang tidak kelihatan. Jadi kalau ada manusia tidak pernah muncul, tidak pernah kelihatan sama orang lain, dia bukan manusia. Ya. Ada orang tidak pernah keluar dari rumahnya, tidak pernah gaul sama tetangganya, tidak pernah ada di masjid. Sama jin tak menungso kan ya. Karena manusia itu kelihatan. Oleh apa? Oleh 5 senses, oleh mata kita. Oke. Jadi disebut kalau insan, ya ayyuhal insan, kita dipanggil oleh Allah dengan ya ayyuhal insan. Innaka kadih. Kalimat yang menarik. Innaka, sesungguhnya engkau kadihun. Innaka kadihun ila rabbik. Kadih isim fa'il. Kadih itu gini, kalimatnya bukan hanya jihad ya, tapi kadih itu gini. Kalau orang berusaha dengan mati-matian sampai dia mencapai sesuatu yang dia inginkan, namanya kadih. Dan dia terus-menerus melakukan itu. Allah ini ingin menjelaskan gini, untuk saya mudahkan. Kita ini hidup punya timeline, punya tujuan akhir. Ya. Misalnya hidup mulai tahun 90, berakhir tahun misalnya ya, katakanlah tahun tahun 70 lahir, tahun 2000 mati misalnya. Sebenarnya dalam timeline-nya ini, ya, dia punya sekali banyak station, tujuan yang akan mengantarkan ke tujuan akhir sesungguhnya. Ya. Misalnya waktu kecil tujuannya saya harus lulus SD, terus sekolah SMP, mungkin macam-macam nanti tujuannya. Oke, saya mudahkan saja dulu. Nanti harus lulus SMP, habis SMP harus lulus SMA, habis lulus SMA harus lulus S1, habis lulus S1 punya tujuan lain dia. Menikah, oke, dapat menikah punya tujuan lagi dia, cari pekerjaan, nah, di pekerjaan sudah dapat pekerjaan masih punya tujuan lain lagi ya. Sampai dan tujuan akhir itu sebenarnya apa? Allah SWT. Tujuan akhir itu sebenarnya kalau kita diciptakan oleh Allah adalah berdiri di hadapan Allah SWT, mempertanggungjawabkan semua amal. Yang menarik banyak orang yang lupa sama tujuan akhir ini. Lah, kita saat hidup di dunia ini dalam keadaan kadih terus menerus. Karena gini, kalau kita ini sedang mengerjakan sesuatu, biasanya kita fokus kepada pekerjaan sesuatu dan kita memberikan seluruh energi, pikiran kita mengerjakan itu sampai begitu selesai. Begitu selesai ngerjain satunya lagi. Selesai dan kita tidak selesai terus aja gitu. Seorang ibu punya anak, fokusnya kepada anaknya terus. Ya, waktu dia bikin kare, pikirannya di kare. Begitu selesai kare, habis ganti apa sekarang nyuci. Habis nyuci ganti apa lagi. Kita ini sebenarnya begitu, manusia itu. Dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, namanya kadih. Capek kita ini. Mau dari sini, terus sama, semua siapapun saja. Manusia yang mengerjain dari satu proyek ke proyek berikutnya. Kalau kita ini teknik sipil misalnya, ngerjain ini, ngerjain itu, terus gitu. Semua orang itu ada kerjaan yang dia lakukan dan dia harus berusaha mengeluarkan tenaganya untuk mencapai apa yang diinginkannya. Nah, Allah mengingatkan kepada kita, kita ini berusaha dengan mati-matian mengeluarkan energi kita dalam setiap bentuk pekerjaan kita. Yang menarik, banyak orang yang tidak sadar bahwa sebenarnya semua pekerjaan itu hanya menuju ke satu titik, yaitu kita bertanggung jawab terhadap semua yang kita lakukan sejak lahir di hadapan Allah SWT. Saya tanya, apakah semua orang yang melakukan pekerjaan sadar bahwa dia sedang nanti akan dimintai pertanggungjawaban pada Allah? Boten. Karena itu Allah menyatakan, ya ayyuhal insan, karena itu dipanggil dengan insan, karena kita seringkali lupa.
Pas giliran di masjid ingat sama Allah. Tapi pas giliran melayani di toko lupa sama Allah. Bahwa saya ini kerja untuk, saya akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Dan segala macamnya. Itu maksudnya. Kenapa Allah mengingatkan kita dengan panggilan ya ayyuhal insan. Karena itu lihat ujungnya. Kadih ila rabbika. Maksudnya Allah, kita ini bekerja, melakukan aktivitas, ngeluarin energi, capek kita, itu kemana sebenarnya? Ila rabbik. Tau'an au karhan, mau sukarela atau mau terpaksa, kita ini pasti akan bergerak menuju Allah SWT. Karena itu kalau ada orang meninggal kita bilang apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Oh, sampean balik wis yang pangeran. Karena tujuan akhir ke sana. Tapi yang menarik banyak orang yang tidak berpikir ke sana. Terutama orang-orang di barat, orang ateis, tidak pernah dia berpikir ke sana. Hidupnya hanya terpenjara dalam kedisinian. Dan ini yang menarik ya. Orang itu kalau super sibuk, dia lupa terhadap planning yang paling jauh. Karena dia disibukkan dengan urusan yang paling sedikit. Contoh, saya mudahkan. Jenengan jualan roti atau rujak lah paling mudah. Kalau sehari laku 5, insya Allah ingat Allah atau enggak? Ingat Allah. Ya. Satu tamu, alhamdulillah. Mari ngono 2 jam enggak datang-datang lagi pembeli. Ya Allah, masa untuk cuma 7.000 ini. Datang lagi 1. Ada banyak jedahnya waktu yang membuat orang mengingat Allah, mengingat apanya lagi, dan segala macam. Ada waktu dia untuk merenung. Oke? Sekarang saya bedakin. Ada orang yang begitu dia buka tokonya, terus pekerjaan terus. Ada waktu dia mengingat, saya ini sebenarnya mau ngapain ya. Dia tidak ingat, karena dia disibukkan dengan pekerjaan itu terus. Itu disebut dengan kadih. Padahal dia lupa, semua pekerjaan ini nanti saya bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Innaka kadihun ila rabbik, kata Allah SWT. Ya, kita ini melakukan hidup di dunia ini, ternyata banyak orang yang lupa sama tujuan dia. Bahwa sebenarnya kita ini nanti akan bertemu dengan Allah SWT. Ila rabbik kita ini. Ila rabbik, itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Innaka kadihun ila rabbik. Famulaqih, dan kita akan menemuinya. Nanti kita bahas menemuinya dulu. Jadi itu maksudnya kadihun ila rabbik. Kadihun ila rabbik. Maka banyak orang-orang di barat sana, ya, kenapa dia tidak ingat sama tujuan akhir? Karena dia terlalu sibuk dengan urusan. Orang barat kebanyakan itu planningnya jelas. Jam 7 sampai segini melakukan ini. Jam 8 sampai ini melakukan ini. Kalau kita biasanya tidak punya schedule yang jelas. Nyantai orang Indonesia itu. Karena itu kebiasaan kita punya jam karet. Kenapa? Karena tidak biasa terstruktur hidupnya. Satu sisi jelek, satu sisi ada baiknya. Karena kemudian kita punya waktu banyak untuk berefleksi. Orang bule kadang tidak punya waktu refleksi. Dia itu, saya bangun jam 5 makan pagi sampai segini, karena semuanya on time, dia tidak boleh telat. Semua kendaraan tidak telat, tren tidak telat, semuanya tidak telat. Karena itu dia iramanya tidak bisa nyantai. Tidak bisa untuk refleksi, set, saya jam segini, set. Ini. Maka begitu ada sesuatu yang tidak sesuai planning, down orang barat. Sok, ada apa ini, kenapa ini kok tidak datang, bingung dia, dan segala macamnya. Kayak kita enggak. Pesawat telat 2 jam masih nyantai, tenang aja. Ya kalaupun ada yang menarik begitu, karena pola kita berbeda. Jeleknya adalah kalau orang itu terus kayak begitu, dia lupa sama Allah. Dia lupa sama akhirnya, dan tidak ingat lagi, sebenarnya sama ini tuh mau ngapain sih hidup ini. Nggak tahu, karena hidupnya hanya di kedisinian. Dia menjadi terpenjarakan oleh kegiatannya itu, dari hari ke hari, dari hari ke hari, dari ke hari ke hari. Tanyain sama orang yang kegiatannya rutin. Terus dia mikir, iya Ustaz, aku dadi opo karepe iki, kok ngene terus urip ini. Begitu. Baru nanti kalau dia jeda, lah ya terus mendengarin khutbah. Alhamdulillah kita ini umat Islam. Umat Islam itu ada jedahnya. Karena kita ada sholat Jum'ah, ada macam-macam. Kita ada perbuatan yang tidak ngurusin urusan duniawi. Percaya sama saya, kalau jenengan ngurusin urusan duniawi terus lupa sama Allah. Dan lupa sama saya ini akan mati, saya ini akan menghadap Allah. Hal yang remeh-temeh itu bisa lupa. Orang Jepang kebanyakan lupa. Kenapa? Karena tidak kepikiran yang kayak begitu itu.
Saya nanti kalau mati mau kemana ya? Lah terus hidup ini sebenarnya untuk apa ya? Tidak ada di otaknya. Kenapa? Karena dia sudah disibukkan dengan urusan sehari-hari. Tanyain sama orang yang jualannya Masya Allah, ya laris banget. Jam 3 pagi dia harus sudah ke pasar Wonokromo, belanja ini, awas gitu-gitu, pagi itu, nanti wah ramai itu, tidak ada mikir, capek pulang tidur, jam 2 bangun lagi, terus gitu dia. Dia jadi mesin. Orang bule, negara-negara industri, orang itu jadi mesin. Dia jadi mesin, maka tujuannya nanti jadi uang, jadi uang, jadi uang, jadi uang. Nanti begitu anaknya mati, baru dia stop, berhenti dia. Apa yang saya cari dari hidup ini ya? Mau kemana saya hidup ini ya? Itu yang disebut dengan innaka kadihun, kata Allah. Kamu itu bekerja, melakukan apa saja di dunia ini, terserah apa profesinya. Yang guru, kayak yang pedagang, kayak yang apapun, kita ini kadih. Tapi harus diingatkan, kemana sebenarnya kita melakukan aktivitas itu? Ila rabbik, kita disadarkan oleh Allah. Jangan sampai kita seperti orang yang baru di akhir kita sadar. Untuk apa saya mencari semuanya itu? Perhatikan, banyak orang kaya, sukses dia, proyeknya hebat, uangnya banyak. Baru dia sadar akan kemana hidupnya kapan. Anaknya kena narkoba, dia baru sadar. Sok dia, anaknya di penjara, baru dia sadar, untuk apa saya bekerja ini terus? Ternyata anak saya masuk penjara dan segala macam, baru dia merewind hidupnya semuanya. Apa yang saya cari dari hidup ini sebenarnya? Wadah orang kayak begitu itu. Ada sekian banyak orang kaya yang nangis di ujung akhir hidupnya karena demikian. Karena dia baru menyadari untuk apa saya mencari semuanya ini. Mau kemana saya bergerak ini. Itu yang diingatkan oleh Al-Quran. Innaka kadihun ila rabbik famulaqih, kata Al-Quran. Dan pasti kamu akan menemuinya. Makna yang pertama, ya dhamir famulaqihi itu, hi yang pertama dirujukan kepada Allah. Jadi kepada Rabb, maksudnya mau kemanapun kita, lupa atau tidak lupa kita kepada Allah, ujungnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama. Yang kedua, hi-nya dirujukkan kepada amalan kita, perbuatan yang kita lakukan. Qadihun tadi itu. Nanti kita akan menemui amalan kita. Kenapa? Maksudnya adalah orang itu nanti, makna yang pertama ya, di dalam Al-Quran disebutkan, wawajidu ma'amilu hadhirah, kata Al-Quranul Karim. Mereka akan mendapati amal-amal perbuatan di dunia itu hadir nanti di yaumul qiyamah. Kita itu nanti melihat semuanya. Ya Allah, iya ya aku biar nalopo kok. Datang semuanya. Saya kerjanya itu, saya tidak sholat itu, saya semuanya akan nampak. Rekamannya, amal itu akan hadir. Bukankah saat di alam kubur amalan kita sudah hadir? Famulaqih. Ya, sebagaimana di dalam hadis. Ya, begitu kita masuk di alam kubur setelah didatangi oleh malaikat menanyai kita marabbuka dan yang lainnya, setelah itu akan datang makhluk yang baunya harum, tampan dia, cantik dia, dan menyatakan aku adalah amalmu. Atau kalau dia buruk akan didatangi dengan orang yang sangat buruk, baunya sangat menjijikkan, dan dia akan menemani selama kita di alam kubur. Ketika ditanya siapa antum, dia jawab aku adalah amalmu. Nanti dihadirkan lagi oleh Allah. Itu disebutkan famulaqih. Maka maknanya satu, semua amalan yang kita lakukan itu nanti akan kita dapatkan. Iya, saya tidak bisa mengelak, iya, saya jam itu, saya ke situ, jam 8 saya ke sana, jam 10, semuanya dihadirkan oleh Allah amal kita itu. Dan kita sekarang memahami maknanya. Kenapa? Karena sudah kita tahu ya ada video, ada macam-macam. Iya Ustaz, bisa dihadirkan. Kalau kita direkam, kita semuanya, lah ini amalmu pian. Sudah kelihatan sekarang. Itu yang disebut dengan wawajadu ma'amiluha hadira. Itu yang disebut dengan famulaqi.